Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka. Ya, ya, Bapak Ibu, di hari-hari kemerdekaan ini kita sering mendengar firman Tuhan mengenai merdeka, dan memang ini sangat penting sekali bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, mengingatkan kita untuk kita menjadi hidup benar, ya. Nah, saudaraku, tetapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sebenarnya berbeda dengan kemerdekaan kita secara fisik untuk Indonesia, ketika kita tadinya dijajah oleh penjajah, gitu, lalu kita merdeka, lalu kita menentukan nasib sendiri, gitu kira-kira ya. Tetapi berbeda dengan kalau secara rohani, Yesus mati di kayu salib, kita lalu dimerdekakan dari dosa, tidak berarti lalu kita hidup untuk diri sendiri, tetapi kita jadi hidup untuk Allah. Jadi ada dua macam perhambaan, ya. Jadi hamba, tadinya hamba dosa, dimerdekakan menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Kita berpindah kehambaan dari hamba dosa, dimerdekakan, itu sama dengan kita jadi hamba kebenaran. Kita tetap menjadi hamba, ya. Cuman bedanya hamba di dalam dosa, kita itu terikat terus dengan dosa. Nah, hamba kebenaran, kita bebas lalu bisa memilih apakah kita akan melakukan dosa atau melakukan yang benar. Hamba kebenaran adalah tentu kita harus melakukan, berjuang melakukan yang benar. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini, saudaraku, ya. Ya, jadi judulnya hanya ada dua macam hamba. Ya, jadi enggak tiga hamba atau, jadi kita ini hanya ada dua macam hamba, dan firman Tuhan berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, hanya satu. Jadi kalau kita menjadi hamba dosa, ya kita tidak bisa jadi hamba kebenaran. Sebaliknya, kalau kita hamba kebenaran, maka kita tidak bisa hamba dosa. Hanya salah satu, ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, ya. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Saya rindu nanti Bapak Ibu boleh memperlengkapi ayat-ayat ini sampai habis satu perikop. Judulnya dari LAI adalah dua macam hamba, ya. Ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi di sini langsung ada dua, ya, pilihan. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk menjadi betul-betul pemahaman kita akan kemerdekaan di dalam Kristus, ya. Jadi yang pertama adalah setelah menerima Kristus, setelah kita percaya pada Yesus, ya, maka hari demi hari, bahkan jam demi jam, kita harus terus memilih siapa yang akan kita layani. Tadi di ayat 16-nya, ya. Jadi setelah menerima Kristus, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, orang percaya itu harus memilih siapa yang dilayaninya.
Yaitu apa? Yang pertama adalah dia boleh kembali kepada dosa, tidak lagi menentang kuasa dosa, dan dia tidak berusaha untuk menentangnya dalam kehidupannya, ya, dan kembali menjadi budaknya. Itu artinya, ya, kematian akan menjadi upahnya, yaitu kematian rohani dan secara abadi, ya, sebagai akibatnya, sebagai tujuannya, akhirnya akan dia terima. Nanti boleh dibaca, kalau kita lanjutkan Roma 6 ayat 23 itu, makanya upah dosa ialah maut, ya. Jadi kalau terus dibuahi, walaupun dia orang percaya, tapi dia terus berdosa, terus saja dia tidak berusaha untuk menentang dosa itu dalam dirinya, ia akan kembali jadi budak dosa, dan kematian akan menjadi upahnya di ujungnya, ya. Nah, yang kedua, pilihan kedua adalah mereka bisa bebas dari dosa. Kita bisa bebas dari dosa, ya. Nah, seringkali iblis menipu, sehingga kata-kata orang biasanya kita ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Nah, kita sudah dibebaskan dari dosa. Ketika kita percaya pada Yesus, darahnya itu menyucikan kita, tetapi selanjutnya tadi kita harus memilih apakah kita terus tinggal dalam kebebasan dalam dosa kita itu dengan berjuang, ya, terus melawan dosa itu, dan terus menyerahkan, nah ini nih poinnya lagi, ya, terus menyerahkan diri sebagai hamba Allah dan kebenaran, ya. Jadi dengan pengudusan dan hidup kekal akan menjadi tujuan kita, ya. Itu yang kita lihat nanti di Roma 6 ayat 19 dan 22. Jadi ini harus betul-betul kita pahami, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi menerima Yesus sebagai Tuhan itu, ya, itu membebaskan kita, tetapi kehidupan kita selanjutnya terus kita ada dalam pilihan, ya. Kita, itulah kemerdekaan dalam Kristus ini, ya. Kita boleh memilih apakah kita akan kembali lagi diikat oleh si jahat, atau betul-betul bebas dari dosa. Caranya adalah dengan menjadi berjuang untuk menolak tadi dosa itu. Kalaupun kita berdosa, kita kembali lagi kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, ya. Tetapi jangan salah, orang Yahudi salah, ya. Wah, kalau begitu karena kasih karunia enak-enak aja dong, nggak apa-apa melakukan dosa. Makanya firman Tuhan katakan jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur akan dituai. Tidak, dia harus sungguh-sungguh, ya. Nah, yang kedua adalah mereka yang tidak mempunyai komitmen kepada ketuhanan Yesus, ya. Jadi, dan tidak menentang kuasa dosa dalam kehidupan pribadinya. Ini ada dua hal, ya. Orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, dia Tuhan dalam arti, ya, kalau kita baca pengertiannya, ini dua hal. Satu, Tuhan dalam arti praktek dalam hidupnya, dia harus mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, menjadi penguasa tunggal atas hidupnya, ya. Sebagai dampak dari yang pertama adalah bahwa dia menerima Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau dia tidak menerima Yesus itu sebagai Tuhan, maka, ya, dia tidak boleh menyebut Yesus itu sebagai juru selamatnya. Kalau dia tidak menerima Yesus saja sebagai Tuhan, dia sebenarnya yang dia anutnya adalah roh antikris, antikristus. Ya, antikris itu adalah orang-orang yang tidak menerima Kristus itu adalah Tuhan. Dan yang kedua adalah bagi kita orang yang menerima percaya pada Yesus sebagai Tuhan, maka satu lagi adalah,
ya, supaya kita bisa menyebut diri kita Yesus, ya, menyebut Yesus itu juru selamat kita, kita harus menentang kuasa dosa dalam kehidupan pribadi kita. Kita harus menentangnya, ya, kehidupan dosa itu, kuasa dosa itu. Kita harus merasa bersalah sekali ketika kita tahu bahwa diri kita berdosa. Nah, itu orang-orang seperti itulah yang bisa menyebut dirinya percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Itu yang disebutkan kalau kita baca mulai dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Nah, mengapa tadi saya katakan? Karena Matius 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan lihat misalnya Lukas 6 ayat 46, ini berbicara mengenai, ya, yang berkata katanya, Tuhan, Tuhan, tidak semua yang berkata Tuhan, Tuhan, yang menyebut dirinya, menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan firman-Nya. Jadi penting sekali kita memahami, Bapak Ibu, memahami bahwa hanya ada dua macam perhambaan. Kita menjadi hamba dosa atau tidak. Atau kita mau jadi percaya pada Yesus menjadi hamba kebenaran atau tidak. Mari Bapak Ibu pahami, tinggallah terus dalam kebenaran. Kuduskan diri kita terus menjadi orang yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Ya, menjadi orang-orang praktisi akan firman, bukan hanya sekedar mengetahuinya. Tentu mengetahuinya sudah baik, tetapi yang sempurna adalah, ya, tidak cukup hanya baik. Tuhan mau kita sempurna menjadi orang-orang yang melakukannya. Maka kita menjadi hamba kebenaran. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba-hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua.